Bayangin kalian bisa dapat rasa hormat, bisa menguasai ruangan dan meninggalkan kesan yang kuat tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Gimana caranya? Keheningan. Keheningan jika digunakan dengan tepat, bisa menjadi alat yang kuat dalam interaksi pribadi atau profesional. Keheningan itu bukan cuma tidak ada suaranya, tapi keputusan yang disengaja yang bisa berbicara lebih banyak jika digunakan dengan bijak. Ini adalah 5 cara untuk memanfaatkan kekuatan keheningan, agar kehadiran dan pengaruh kita semakin kuat dalam kehidupan atau keputusan orang lain. Selamat datang di Kiting Onten. Kalian bisa belajar sambil rebahan. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Yang pertama, gunakan keheningan membangun kredibilitas. Kredibilitas adalah dasar dari rasa hormat, dan keheningan bisa ngebantu kalian untuk membangun itu. Dengan tidak berbicara tentang hal-hal yang kalian tidak tahu, kalian menunjukkan bahwa kalian lebih menghargai pengetahuan daripada sekedar ingin didengar. Ini membuat orang lain melihat kalian sebagai seseorang yang bijaksana dan percaya diri. Contohnya seperti ini. Di sebuah presentasi suatu proyek, Dika sebagai seorang kepala tim yang sedang menghadapi pertanyaan sulit dari klien. Klien meminta detail teknis yang spesifik. Apakah Anda bisa jelaskan lebih detail mengenai spesifikasi teknis dari fitur terbaru yang Anda tawarkan? Saya ingin memahami bagaimana fitur ini akan berfungsi dengan baik. Dika merasa bahwa ia belum sepenuhnya memahami semua aspek teknis yang diminta. Alih-alih mencoba menjelaskan dengan kurang tepat atau membingungkan klien, Dika memilih untuk diam sejenak. Selama beberapa detik, ia merenung dan membuat catatan sambil memikirkan jawaban yang tepat. Dan suasana dalam ruangan menjadi hening. Setelah itu Dika menjawab, "Terima kasih atas pertanyaannya. Ini adalah aspek yang penting. Dan saya ingin memastikan bahwa saya memberikan jawaban yang akurat. Untuk memberikan informasi yang paling tepat, saya akan memerlukan waktu untuk mengecek detail teknis tersebut lebih lanjut. Saya akan segera kembali dengan penjelasan lengkap mengenai fitur tersebut." Pendekatannya yang hati-hati dan jujur memberikan kesan profesionalisme dan integritas. Klien merasa dihargai karena Dika tidak mencoba membual atau memberikan jawaban sembarangan. Keheningan dan pertimbangannya membuat Dika terlihat lebih kredibel dan penuh wibawa. Yang kedua, gunakan keheningan sebagai kekuatan dalam percakapan. Keheningan bisa menjadi tanda kebijaksanaan. Dalam percakapan yang sulit atau sensitif, berhenti sejenak sebelum menjawab menunjukkan bahwa kalian berpikir dengan hati-hati. Orang lain akan melihat kalian sebagai seseorang yang mempertimbangkan setiap kata dengan bijak. Contohnya seperti ini. Di sebuah pesta makan malam keluarga, beberapa anggota keluarga sedang membicarakan rencana liburan keluarga. Ada beberapa pendapat berbeda tentang tujuan liburan dan aktivitas yang ingin dilakukan. Suasana menjadi agak tegang karena setiap orang memiliki preferensi yang kuat dan tidak sepakat satu sama lain. Anggota keluarga yang bernama Tony mengamati situasi dengan seksama. Alih-alih segera memberikan pendapat atau solusi yang menyelesaikan perselisihan, Tony memilih untuk diam dan mendengarkan semua pendapat dengan penuh perhatian. Dia memberikan waktu kepada setiap anggota keluarga untuk menyampaikan pendapat mereka tanpa menginterupsi. Setelah semua orang selesai berbicara dan melihat Tony belum mengeluarkan pendapat, Tony tetap diam sejenak, membiarkan keheningan mengisi ruangan. Semua orang merasa terdiam dan ketegangan perlahan mereda. Tony akhirnya berkata, "Wah, seru ya, semuanya antusias. Aku rasa kita bisa sepakat bahwa semuanya punya ide yang bagus. Mungkin kita bisa menyusun rencana yang mengakomodasi beberapa preferensi yang berbeda." Pendapat Tony yang disampaikan setelah momen keheningan terdengar sangat bijaksana dan penuh pertimbangan. Semua anggota keluarga merasa dihargai, dan solusi yang diusulkan pun lebih mudah diterima oleh semua pihak. Keheningan Tony memberikan kesempatan bagi semua orang untuk merasa didengar dan memikirkan kembali pandangan mereka dengan lebih tenang. Dalam contoh ini, keheningan Tony menunjukkan kebijaksanaan dan memberikan waktu bagi semua orang untuk berbicara dan mengurangi ketegangan, sebelum akhirnya menawarkan solusi yang lebih diterima oleh semua pihak. Yang ketiga, gunakan keheningan untuk menunjukkan ketidakpuasan. Jika seseorang mengatakan sesuatu yang tidak pantas, keheningan kalian bisa menunjukkan ketidaksetujuan tanpa perlu memperburuk situasi. Keheningan ini membuat mereka mempertimbangkan kembali apa yang telah mereka katakan. Contohnya begini. Di sebuah rapat mingguan, sebuah tim sedang membahas ide-ide untuk proyek baru. Tiba-tiba salah satu anggota tim bernama Budi mengusulkan ide yang terdengar kurang etis.
Dia menyarankan agar perusahaan sedikit memanipulasi data untuk menarik lebih banyak pelanggan. Namun semua orang di ruangan itu terdiam. Kepala tim yang bernama Ibu Iriana menatap Budi dengan tenang, namun tetap diam. Ruangan terasa semakin sunyi, tidak ada yang berani berbicara, dan Budi mulai merasa tidak nyaman. Keheningan yang lama ini membuat Budi menyadari bahwa idenya mungkin telah melampaui batas. Setelah beberapa saat, Budi meralat ucapannya. Mungkin kita bisa mencapai cara lain yang lebih etis untuk mencapai tujuan kita. Ibu Iriana tersenyum tipis dan melanjutkan rapat tanpa sepatah kata pun. Keheningan tadi telah menyampaikan pesan ketidaksetujuan tanpa harus mempermalukan siapapun. Yang keempat, keheningan saat terjadi gangguan. Ketika seseorang mengganggu kalian saat berbicara, berhenti sejenak dan tetap diam bisa menjadi cara yang efektif untuk mengembalikan kontrol. Ini menunjukkan bahwa kalian tidak perlu berdebat untuk didengar. Contohnya seperti ini. Santi sedang bercerita dengan antusias kepada teman-temannya tentang pengalaman liburannya di Bali. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, kecuali Rina, yang tiba-tiba menyela dan mulai bercerita tentang pengalaman serupa yang pernah dia alami. Santi terdiam, tidak melanjutkan ceritanya. Dia hanya tersenyum tipis dan menatap Rina dengan tenang. Teman-teman yang lain pun melihat ikut terdiam, menyadari bahwa Santi belum selesai bercerita. Rina yang awalnya tidak menyadari bahwa dia telah mengganggu, mulai merasa canggung. Keheningan yang terjadi membuatnya sadar bahwa dia telah memotong pembicaraan Santi secara tidak sopan. Merasa bersalah, Rina menghentikan ceritanya dan berkata, "Maaf San, lanjutkan ceritamu ya." Santi tersenyum dan melanjutkan cerita liburannya dengan tenang. Tanpa perlu marah atau berdebat, Santi berhasil mengembalikan kontrol atas pembicaraan dan menunjukkan bahwa setiap orang berhak untuk didengar tanpa gangguan. Yang terakhir, keheningan sebagai respon terhadap penghinaan. Ketika seseorang menghina kalian, memilih untuk diam menunjukkan bahwa kalian tidak mau terlibat dalam konflik kecil. Keheningan ini menunjukkan kekuatan emosional dan membuat orang lain terlihat tidak dewasa. Keheningan seringkali diremehkan, tetapi sangat kuat dalam komunikasi. Ketika digunakan dengan benar, keheningan bisa meningkatkan kredibilitas kalian, menunjukkan kebijaksanaan, dan mendapatkan rasa hormat. Dengan menguasai seni keheningan, kalian bisa membuat kata-kata kalian lebih berdampak dan kehadiran kalian lebih berkesan. Kadang-kadang, pernyataan paling kuat adalah dengan tidak mengatakan apa-apa. Contohnya begini. Di sebuah reuni sekolah, Fajar bertemu dengan teman-teman lamanya, termasuk Tono, yang dulu sering mengejeknya. Saat sedang berbincang, Tono kembali ke kebiasaan awalnya dan secara terang-terangan menghina Fajar dengan nada bercanda mengenai karirnya yang dianggap kurang sukses. Beberapa orang di sekitarnya tertawa canggung, tetapi suasana segera menjadi tegang. Alih-alih membahas hinaan Tono atau mencoba membela diri, Fajar hanya menatapnya dengan tenang dan tetap diam. Dia tidak menunjukkan kemarahan, hanya keheningan yang kuat. Orang-orang di sekitarnya mulai merasa tidak nyaman dengan sikap Tono, sementara Fajar tetap berdiri dengan percaya diri. Keheningan Fajar membuat Tono terlihat kecil dan tidak dewasa. Tono yang tadinya merasa puas dengan leluconnya, mulai menyadari kesalahan sikapnya. Perlahan, tawa di sekitar mereka mereda, dan akhirnya Tono berhenti berbicara dan mencoba mengubah topik pembicaraan. Fajar dengan sikap diamnya telah menunjukkan kekuatan emosional yang luar biasa. Tanpa perlu mengucapkan satu kata pun, dia memenangkan rasa hormat dari teman-temannya. Sementara Tono justru tidak terlihat dewasa. Keheningan Fajar menjadi respon yang lebih kuat daripada kata-kata apapun yang bisa dia ucapkan. Keheningan adalah alat yang sering diremehkan namun sangat kuat dalam komunikasi. Dengan memanfaatkannya secara bijaksana, kalian dapat membangun kredibilitas, menunjukkan kebijaksanaan, menyampaikan ketidaksetujuan, mengembalikan kontrol, dan mengatasi penghinaan tanpa perlu berbicara. Keheningan bukan sekedar tentang tidak mengucapkan kata-kata, tapi tentang memilih untuk tidak mengatakan apa-apa ketika itu adalah respon yang paling kuat. Dengan menguasai seni keheningan, kalian dapat meninggalkan kesan yang mendalam dan mendapatkan rasa hormat yang tulus. Semoga bermanfaat. Terima kasih.